Hello guys, welcome back again with me, Mr. I. Today we will study about time and date. Hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang waktu dan tanggal. Let's study about the first. We will learn about ordinal number. What is ordinal number? So everybody know. I believe that all of you have known about cardinal number like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and etc. But today we will not study about cardinal number, but we will study about ordinal number because ordinal number we can use it in the date. Jadi ordinal number nanti bisa kita gunakan untuk pengaplikasian pada tanggal. What is that? The verse 1. How to pronounce pertama. Artinya di sini bukan satu, tapi pertama. First. First. You can repeat after Mr. Adi say. Okay? First. First. Second. Second, second, third, 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 pertama, kedua, dan ketiga. Fourth, fourth, fifth, 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 sixth, sixth, seventh, 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 eighth, 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 ninth, 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 tenth, tenth, tenth. Okay, you can read in your house. Okay, for the next. 11th, 11th. Not 11, okay, but the pronounce it is 11, not 11, okay, 11th, 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 12th, 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 13th, 13th, 14th, 14th, 20th, 20th, 21st, 21st, 22nd, 23rd, 30th, 30th, 31st, 31st. You have to remember that. Jadi untuk penghitungan ordinal number, ketika angka 21 maka kita menggunakan 21st bukan 21. It's wrong, itu salah. Jika ulang tahun kalian jatuh pada tanggal 22, you can say 22nd, don't say 22 ya. Kalian bisa menggunakan 22nd, jangan 22. Itu untuk penggunaan dalam tanggal lahir kita. Seperti halnya 30, 31 juga pengaplikasiannya menggunakan 31st bukan 31. 32, 32nd bukan 32. 33, 33rd bukan 33. Begitu pula dengan 40, 41, 42, 43 dan seterusnya. Maka kembali ke awal, tinggal 30 kemudian ditambahi ordinal number yang nomor first, second, third, and fourth. Seperti itu. Oke. Bedanya yang paling sangat menonjol di sini adalah angka 1, 2 dan 3. Yang paling beda dengan cardinal number kalau kalian bedakan. Sedangkan 4 dan seterusnya tinggal nambahi th saja di belakangnya. Itu hanya trik untuk menghafalkan saja. Oke? You can say again. Kita coba ulang bersama-sama. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh,
8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 30th, 31st. How to use ordinal number in our birthday? Bagaimana cara membaca ini? 7th of October 2008. Dan bagaimana cara membaca ini? 21st of July 1998. Remember guys, untuk pembacaan tahun, apabila tahunnya itu masih masuk seribuan, maka cara bacanya 22, 19 sama 98. Sedangkan kalau belum masuk 2000 ke atas, maka cara bacanya 2000. Seperti itu. When were you born? Jika kalian mendapatkan pertanyaan seperti ini, when were you born? Kapan kalian lahir? So you have to answer with this answer. I was born on 6th of December 2010. I was born on 17th of March 2009. Yang perlu diingat di sini, ketika kita mau menunjukkan atau kita mau mengungkapkan sebuah tanggal, maka kita memakai on, bukan pakai in. Oke? Penggunaan on akan saya jelaskan di akhir nanti. Oke? Remember guys. Use ordinal number in other ways. Ordinal number bisa kita gunakan bukan hanya untuk bulan tahun kita atau tanggal saja, tapi kita bisa menggunakannya untuk di lain kalimat. Seperti jangan katakan ini I am 1/3 karena itu salah. Yang benar adalah I am 1/3. Jangan katakan ini I am 3 grade. Yang benar adalah I am 3rd grade. Jangan katakan ini I am 1 absence. Itu salah. Yang benar adalah I am 1st absence. Jangan katakan ini karena ini salah. I am in 2 floor. Yang benar adalah I am in the 2nd floor. Oke? Penggunaan ordinal number bisa kita gunakan ketika kita menunjukkan artinya adalah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Understand? Now it's time to you to practice in your house. Use this question and answer. Practice with your friend or your family at home. Okay? Now Mr. Ari will help you to pronounce these sentences or this dialect. Hi, hello, what is your name? My name is. Where are you from? I'm from. When were you born? I was born on. Okay, you can practice this dialogue in your house and have you practice in your house. For the next, asking about time. If you want to ask about time with your friend or with your family and with other people around you, you can say this question. The verse, what time is it? What time, please? Do you have time? Could you tell me what time it is? What time do you go to school? What time is the English class on Monday? You can repeat after me. What time is it? What's the time, please? Do you have the time? Could you tell me what time it is? What time do you go to school? What time is the English class on Monday? Jadi, jika kalian ingin bertanya tentang waktu kepada teman kalian, guru kalian, atau orang-orang di sekeliling kalian, kalian bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini. Okay? For the next, what time it is? It's 8 o'clock. It's 5 o'clock. It's 1 o'clock. It's 8 o'clock in the morning. It's 5 o'clock in the morning.
It's 1 o'clock in the morning. Other word about the time. 15 menit bisa kita katakan a quarter. 30 menit bisa kita katakan a half. Lebih bisa katakan past. Kurang bisa kita katakan to. And here I wanna tell you that in American or in the international there, mereka tidak ada jam 1, jam 13, jam 14, jam 24 tidak ada, tetapi mereka menggunakan AM and PM. Jadi AM itu digunakan untuk jam 00:01 sampai jam 12, sedangkan PM bisa digunakan jam 12 siang sampai jam 12 malam. Untuk membuat kita remember about this word, AM itu anyep kalau dalam bahasa Jawa, kalau PM itu panas. So use this word to fill your time. Jadi jika kalian ingin mengatakan suatu waktu kalian jam 1 siang, you can say 1 o'clock PM. Kalau jam 1 pagi, 1 o'clock AM. Oke, jangan salah tempat ya. Next, what time is it? It's a 9:15. Remember guys, when we have to tell this time, jika kita ingin menunjukkan waktu dan waktu itu menunjukkan lebih, ini kan jam 9 karena jam pendeknya angka 9 dan jarum panjangnya menunjukkan ke angka 3. Otomatis kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah jam 9 lebih 15 menit. And you have to say minute first. Jadi yang perlu kalian katakan adalah menitnya dulu, baru jamnya yang dikatakannya. Jadi a quarter dulu, kemudian past, kemudian baru jamnya 9. Oke, it's 9:15. What time is it? Kalau kita lihat dari jam Indonesia, ini menunjukkan bahwasanya jarum pendek di angka 8 lebih sedikit, jarum panjangnya di angka 6. Kalau kita katakan berarti ini jam berapa? Jam 8 lebih 30 menit atau biasanya disebut jam setengah 9. Berarti itu kita masih menggunakan past. Jam berapa? Yaitu it's 8:30. Jam setengah 9, half, menitnya dulu ya. Jadi ini lebih 30 menit, kemudian kita menggunakan atau mengatakan 8 karena jam 8-nya. It's 8:30. For the next, kalau kita mengamati jam ini, jarum pendek di angka 9, sedangkan jarum panjang di angka 11. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan jam 9 kurang 5. Jam 9 kurang 5 menit. Makanya kita sebut it's 5 to 9. Menitnya dulu baru jamnya. It's 5 to 9. Kenapa pakai itu? Karena ini menunjukkan kurang. You can use to, kamu bisa menggunakan kurang apabila nanti menitnya itu melebihi 30 menit atau jarum panjangnya melewati 6. Kita bisa berpatokan seperti itu. Nanti bisa kita katakan bahwa itu kurang. You may also say, ada cara lain untuk menyebutkan waktu atau jam or time dengan cara yang lebih mudah. Kalau tadi kan pakai lebih, pakai kurang, kemudian menitnya diganti di depan dan jamnya di belakang. But there is other way to say the time is more easily, like this. 19, jam 9 lebih 10. 19, seperti halnya kita membaca nomor biasa. 5:20, jam 5 lebih 20. 1:19, jam 1 lebih 19. 3:15, jam 3 lebih 15. 7:30, jam 7 lebih 30. It's more easy. Jadi ini lebih mudah daripada yang tadi. So, Mr. Ari, mana yang kita pakai? Mana yang harus kita pakai? Terserah kalian. Tapi pada normalnya ketika di sekolah-sekolahan mereka lebih cenderung memakai yang awal tadi. Ada pasnya, ada tuhnya.
Ini hanya untuk pengetahuan saja. But all the foreigner, all the native understand about both of them. Jadi native semuanya sudah paham tentang itu. Kalian memakai yang pertama atau memakai yang kedua ini juga mereka tahu semua. Karena versinya masing-masing berbeda. Ada American, ada British. Kalau Mr. Adi pakai yang mana, it's up to you. You can say 1910 or 910 or 9 or 10 past 9. It's okay, tidak apa-apa. Okay. For the next, telling the date and days and years. Jadi seperti yang Mr. Adi katakan tadi, di akhir nanti Mr. Adi akan tenangkan penggunaan tentang on sama in. Like this one. On itu digunakan atau untuk mengawali kata dari hari dan tanggal. For example, saya belajar bahasa Inggris pada hari Senin. Maka kamu mengatakan I study English on Monday. Jangan I study English in Monday, it's wrong. Itu salah guys, karena penggunaan hari memakai on. Dan juga penggunaan tanggal seperti yang contoh-contoh di awal tadi menggunakan on. Sedangkan in digunakan untuk bulan dan digunakan untuk tahun. For example, I was born in August. Itu kalau pengucapannya bulan dulu. Kalau bulan dulu, maka kalian harus menggunakan in. Begitu pula dengan yours. Kalau kalian ingin mengucapkan tahun kelahiran kalian, maka kalian menggunakan in. For example, in 2009 I was born. Or in 2015 I got the winner. Seperti itu. Bagaimana sampai sini? Sudah paham dan sudah jelas tentang time and date? Kalau sudah, mari kita practice in your house. Okay, thank you very much for today and see you in the next video. Don't forget to like, comment and share, and don't forget to subscribe this channel. Okay, thank you very much and see you. Bye bye.